Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang aneh? Kamu punya akses ke hiburan yang nggak ada habisnya, makanan enak tinggal pesen, temen online ribuan. Tapi kok rasanya bahagia yang beneran tuh susah banget dicari? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng misteri itu. Jawabannya ternyata ada di dalam otak kita, di sebuah sistem super kuno yang sekarang lagi kewalahan banget ngadepin dunia modern. Pertanyaan ini mungkin kena banget ya buat sebagian dari kita. Seharian penuh kita sibuk scrolling, nonton video, ngerasa terkoneksi, tapi pas malam yang datang malah perasaan hampa. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Dan ini bukan salah kamu. Ada penjelasan ilmiah yang kuat banget di baliknya. Oke, ayo kita langsung masuk ke inti masalahnya. Otak kita tanpa kita sadari itu sebenarnya lagi dijajah, bukan sama kekuatan asing, tapi sama sesuatu yang dekat banget sama kita. Kesenangan instan. Tiap notifikasi, tiap like, tiap video pendek yang lewat, itu tuh kayak penjajah-penjajah kecil yang ngebajak sistem kebahagiaan kita. Coba deh bayangin otak kamu itu kayak komputer super canggih. Masalahnya cuma satu, softwarenya itu software jadul, software purba. Sistem operasinya itu dirancang puluhan ribu tahun yang lalu buat bertahan hidup di sabana, bukan buat ngadepin gempuran notifikasi non-stop di abad ke-21. Nah, biar kita ngerti kenapa bisa kacau begini, kita perlu flashback dulu ke masa lalu. Kita intip sebentar gimana sih cara kerja dopamin buat nenek moyang kita, para pemburu pengumpul yang hidup di dunia yang, ya ampun beda banget sama sekarang. Disinilah letak salah satu kesalahpahaman terbesar soal dopamin. Banyak orang ngira dopamin itu molekul kebahagiaan. Padahal, lebih tepatnya dopamin itu molekul motivasi. Tugas utamanya bukan bikin kita ngerasa senang, tapi bikin kita menginginkan sesuatu dan ngasih dorongan buat kerja keras dapetin hal itu. Nah ini dia biang keroknya. Coba lihat bedanya. Di dunia nenek moyang kita, imbalan kayak makanan itu butuh usaha yang luar biasa dan waktu yang lama. Di dunia kita, pizza bisa datang dalam 30 menit. Hiburan cuma butuh satu kali klik. Software kuno di otak kita bener-bener nggak siap buat ini semua. Ya, akibatnya perburuan kita jadi beda total. Kita udah nggak lagi berburu hewan besar atau nyari sumber air bersih. Kita sekarang berburu sesuatu yang jauh lebih gampang didapat. Dopamin murah. Jadi, apa sih sebenarnya dopamin murah ini? Anggap aja ini tuh semacam cheat code yang nipu otak kita. Kita bisa dapat perasaan terpuaskan tanpa perlu usaha yang beneran. Scrolling media sosial itu contoh paling sempurna. Usahanya minim banget, tapi bisa ngasih ledakan dopamin yang cepat dan terus-terusan. Coba deh kita bandingin, dopamin murah itu kayak makan permen. Enak banget pas dimakan, tapi abis itu bikin lapar lagi dan gak ada gizinya. Sementara itu, dopamin hasil jerih payah, itu tuh kayak makanan lengkap yang kita masak sendiri. Prosesnya butuh usaha, tapi ngasih kepuasan sama energi yang tahan lama banget. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setelah kita paham bedanya dopamin murah sama dopamin yang didapat dari kerja keras, jadi kelihatan jelas banget kan kenapa gaya hidup yang penuh dopamin murah justru bikin kita ngerasa hampa. Dan tanpa sadar, kita kejebak di dalam lingkaran setan ini. Pemicunya apa? Biasanya sih rasa bosan atau stres. Rutinitasnya, ambil HP, langsung scroll. Imbalannya, ya ledakan dopamin sesaat. Tapi setelah itu, kita malah jatuh lebih dalam, ngerasa lebih hampa, yang ironisnya malah bikin kita pengen ngulangin siklus ini lagi. Ini benar-benar jebakan yang sempurna. Coba deh kita bedah anatomi dari sebuah like di media sosial. Usaha yang kita keluarin, dikit banget, hampir nol. Lonjakan dopamin yang kita dapat, tinggi, tapi cuma sekejap doang. Dan yang paling penting, kepuasan jangka panjang yang tersisa, nol, kosong, sama sekali nggak ada. Nah, ini dia paradoksnya. Seharian ngejar kesenangan yang gampang dan instan, itu justru bakal bikin kita ngerasa lebih hampa dibandingin seharian kerja keras. Aneh kan? Oke, cukup dengan kabar buruknya. Kabar baiknya adalah, kita bisa kok memprogram ulang otak kita. Kita bisa keluar dari jebakan ini dan mulai berburu kebahagiaan yang sejati. Yang beneran tahan lama. Dan ini kuncinya, penting banget buat diingat. Solusinya itu bukan puasa dopamin atau hidup kayak pertapa. Sama sekali bukan. Solusinya adalah secara sadar mengganti sumber dopamin kita. Kita beralih dari yang murah dan instan ke dopamin yang kita dapat dari perjuangan yang ada artinya. Jadi, memot modern kita itu apa aja sih?
Wah, bisa macam-macam. Belajar main gitar, nyelesain proyek yang susah di kantor, lari pagi pas lagi mager-magernya, atau bahkan sesederhana ngobrol yang dalam sama temen tanpa ada gangguan HP. Aktivitas-aktivitas inilah yang ngasih imbalan dopamin yang beneran memuaskan. Coba deh ingat-ingat ini. Rasa puas yang dalam banget yang kamu dapatin setelah berhasil ngelewatin sebuah tantangan, itulah yang sebenarnya dicari sama otak kita. Kesenangan instan, camilan cepat saji, nggak bakal pernah bisa gantiin perasaan itu. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kamu berubah. Bukan lagi, kenapa ya aku merasa hampa? Tapi, perburuan apa yang bakal aku mulai hari ini? Maemot apa yang mau kamu kejar buat dapetin kebahagiaan sejatimu? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri.